oleh negara. Sama dengan negeri. Jadi legalitas dari negara ini menunjukkan bahwa lembaga swasta adalah instansi pemerintah juga. Tidak ada bahasa negeri di situ, Pak. Yang ada instansi pemerintah. Jadi menurut saya, loloskan P3K itu untuk guru-guru swasta yang ada di madrasah swasta, guru-guru honorer. Atas interpretasi itu. Saya udah bicara ini Pak dengan Komisi 8. Baru 2 minggu kemarin kita udah RDPU dengan Komisi 8. Itu pertama. Yang kedua, kami juga udah RDPU dengan Komisi 10, Pak. Hampir 60 orang pasukan kami masuk ke semua ruangan RDPU dengan Komisi 10. Hadir ketika itu hampir 15 anggota DPR RI Komisi 10. Dan saya minta dibuka skenario anggaran, Pak. Karena kalau jawaban normatif dari Bapak akan terus kayak begini, Pak. Tapi kalau kita buka skenario anggaran itu sangat bisa diselesaikan urusan ini, Pak. Mohon maaf ya Pak ya, saya buka hari ini dengan teman-teman semua yang mungkin juga harus tahu tentang persoalan ini. Itu anggaran pendidikan nasional yang mendapatkan porsi terbesar dalam APBN, 20% anggaran APBN untuk pendidikan. Harusnya seluruh guru dan lembaga pendidikan di negeri ini sejahtera, Pak. Harusnya guru dan lembaga pendidikan di negeri ini maju dan berkualitas dan sampai ke mendunia. Kalau tidak benar skenarionya, maka sampai kapanpun kita akan begini, Pak. Tadi Pak Direktur bilang ada 7 triliun anggaran untuk Dirjen Pendis, untuk anggaran GTK. Mohon maaf Pak, saya buka di Komisi 10, itu 58 triliun anggaran pendidikan yang ditransfer ke Kementerian Agama. Dan saya mau jauh jelas juga hari ini, seperti apa Kementerian Agama dan Bappenas membuat skenario anggaran untuk pendidikan di madrasah termasuk guru-guru. Kalau ada 58 triliun di situ, oke lah katakanlah untuk Dirjen Pendis itu ada pondok pesantren, ada perguruan tinggi, ada guru PAI yang sertifikasinya di Kemenang. Tapi itu kurnya adalah pendidikan madrasah yang ada di Kementerian Agama. Ini harus porsinya lebih besar. Kalau 7 triliun tidak selesai, tambahkan lagi Pak. Kenapa? Karena ini menyangkut skenario anggaran dan hak anggaran pendidikan nasional. Mohon maaf Pak, di Kemendikbud dan Kemenang dengan pendidikan di madrasah, dasar hukumnya sama Pak, Undang-Undang Pendidikan Guru dan Dosen. Kita punya Undang-Undang Sisdiknas. Nah kalau dasar hukumnya sama, undang-undangnya sama, seharusnya kita juga mendapatkan hak yang sama. Tidak boleh berbeda Pak. Di Kemendikbud, mohon maaf Pak, dari PAUD dia punya fasilitas IT yang lengkap Pak. Itu lembaga swasta. Dari TK sampai SD, SMP, hampir fasilitasnya lengkap Pak. Tapi di madrasah swasta, khawatir. Orang-orang lembaga swastanya Pak, guru-gurunya saya menjerit, kita diam semua Pak. Jawaban kita semuanya normatif. Jadi ini persoalan serius. Saya sudah sampaikan ini di Komisi 10, terakhir saya bisa sampaikan di Komisi 8. Resmi Pak, instansi Komisi 8, saya minta agar diintervensi ke Kementerian Agama. Karena ini harus segera diselesaikan Pak. Nggak bisa kita teriak-teriak di jalan. Saya khawatir nih kali PGIN teriak-teriak di depan istana, teriak-teriak di depan DPR RI. Guru-guru ini semua disuruh demo. Saya di Komisi 8 juga disuruh demo aja Pak, biar jadi dasar kami untuk menekan Kemenang. Oh mohon maaf Pak, kami guru, kami terhormat. Jangan tempatkan kami pada posisi yang terhina begitu. Saya sampaikan sama Komisi 8. Hari ini saya sampaikan sama Bapak. Bapak yang harus punya political will tentang anggaran pendidikan itu harus pro terhadap guru-guru madrasah dan lembaga madrasah. Saya nggak akan terima, saya akan kejar lagi itu. Dan saya minta semua di sini kita sama-sama Pak bersatu. Nggak bisa kita bergerak sendiri-sendiri, organisasi sendiri-sendiri nggak bisa bergerak gitu. Dan apalagi ada di antara kita yang merasa organisasi, nggak bisa Pak. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya jelaskan di Komisi 8, kalau semua diangkat P3K kecuali saya Pak. Nggak apa-apa saya nggak diangkat P3K atau ASN apalagi. Saya udah cukup Pak dengan nggak P3K nggak ASN. Tapi yang menjerit tentang P3K, yang menjerit tentang invasi mau diangkat aja nggak diangkat-angkat, ini persoalan kemanusiaan Pak. Dan persoalannya cara menyelesaikannya adalah tentang skenario anggaran. Jadi Kementerian Agama harus membuat skenario anggaran yang terbuka Pak. Undang kami untuk membuat skenario anggaran. Jangan tiba-tiba bicara 7 triliun Pak Direktur. Harusnya bicara tentang bagaimana tentang 58 triliun itu. Ini saya buka Pak. Kemendikbud 78 triliun, Kemenang 58 triliun. Dengan 78 triliun, mereka bisa mendirikan unit sekolah baru. Kemenang tidak pernah Pak mendirikan unit madrasah baru. Yang ada madrasah itu diangkat dari madrasah swasta. Dan yang ketiga Pak, ada 300 triliun yang ditransfer oleh pemerintah ke Pemda Pak. Kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi. 300 triliun itu saya tanya, bisa nggak kami mengakses dana itu? Oh sangat bisa Pak, tergantung persuasi PGMNI waktu itu bilang. Saya bilang artinya kita Pak. Jadi persuasi Kemenang, PGM atau organisasi guru madrasah yang lain
bisa melakukan langkah-langkah persuasi dengan Pemda dan anggarkan itu untuk madrasah swasta termasuk gurunya. Itu anggaran pendidikan nasional, Pak. Yang guru madrasah atau lembaga swasta berhak mengakses dana itu. Jadi saya kira ini solusinya. Kita nggak bisa lagi bicara normatif kayak gini, Pak. Kita udah langsung action nih. Ya, apalagi mau pemerintahan yang baru. Oke, sementara sekian. Tegang pisan ya, mohon maaf. Demikian sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.